Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Nurlara, kelas 10 TKJ 2 SMK Negeri 1 Buai Bahuga. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, guru pembimbing Ibu Nia Nursaniati. Dan di sini saya akan menceritakan singkat meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditandai turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal a'ram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai nuzulul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat meliputi 89 surah. Salah satunya surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surah Al-Mudaththir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliahannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dapat berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqulan awalan atau pemeluk Islam pada generasi pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar kota Mekah antara lain Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufan bin Amr Ad-Dausi. Dari orang-orang kafir yang masuk Islam ialah
Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah SAW tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam, salah satunya kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW diantaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka, dan mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW, sebab Islam melarang menyembah berhala. Marilah bersama-sama kita mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW dan mengamalkan perintahnya dan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.